Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada hadis yang ke-31 dari Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis dari Abu Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kita sampai pada halaman 170 tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dia adalah Sahal ibn Sa'ad ibn Malik ibn Khalid As-Sa'idi Al-Ansari, seorang sahabat yang mulia, anak dari seorang sahabat, dan termasuk sahabat yang terkenal. Nabi SAW mengubah namanya, dulu namanya Hazanan, kemudian Nabi ganti namanya menjadi Sahlan. Hazan itu artinya jalan yang menaik, mendaki, sulit, sedangkan Sahal itu jalan menurun. Hazan di sini bukan dalam pengertian sedih, namun hazan di sini dalam pengertian jalan yang naik. Ini al-haznu minal ardi, za-nya disukun. Ma ghaludha jalan yang kasar. Ini jalan yang kasar itu hazn. Sedangkan sahal minal ardi khilaful hazni wa ya ardul mumbasatah, tanah yang terhampar. Ini tanah yang terhampar. Kemudian wa akhiru man mata minas sahabati bil madinati, beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia di kota Madinah pada tahun 91 Hijriah. Rawalahu, yang meriwayatkan hadisnya adalah al-jamaah kutubus sittah. Gharibul hadis, kosakata yang asing dalam hadis. Tulani ala amalin idza amiltu ahabani Allahu wa ahabani an-nasu. Maknanya arsyidni, bimbinglah aku ila amalin salihin, untuk melakukan satu amal saleh yang buahnya adalah dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Zuhudlah di dunia, maknanya tinggalkanlah minat dunia, dari dunia yang tidak manfaat bagimu di akhirat nanti. Zuhudlah dengan harta milik manusia, artinya janganlah engkau meminta apapun dari orang lain. Wala tatasyawaq ilaihi, jangan menginginkannya, jangan mengharapkannya. Kun ab'adan nasi, jadilah ab'adan nasi, orang yang jauh, andalika, dari hal itu, yaitu keinginan untuk terhadap harta milik orang lain. Tema utama hadis ini adalah zuhud di dunia. Makna globalnya, ada seorang datang menemui Nabi SAW, dan dia adalah seorang yang memiliki cita-cita yang tinggi dan memiliki jiwa yang abiyah.
Ya abiyun adalah mutarafi'an an kulli ma yashinu nafsa. Ini orang yang tidak ridha dengan keadaan yang hina dan sesuatu yang menjelekkan jiwa. Ya, tidak merasa puas dengan hal yang buruk, yang jelek, menginginkan hal yang tinggi dan utama. Maka dia meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Rasul memberikan arahan dan bimbingan pada amal saleh yang jika dia kerjakan maka Allah dan manusia mencintainya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan untuk meninggalkan fuduli dunia yang berlebihan dan tidak tanafus bersaing untuk mendapatkan bunga dunia, namun mengambil dari dunia yang dia perlukan untuk agama dan dunianya. Maka jika dia lakukan hal itu, maka Allah akan mencintainya. Wa arsyadahu aidan, dan Nabi juga memberikan bimbingan kepadanya untuk tarkin nazar, untuk tidak melihat harta yang ada di tangan manusia dan tidak hasad dengan manusia karena kelebihan yang telah Allah berikan padanya. Karena sifat manusia jika dimintai oleh orang lain, jika ada orang yang meminta ma fi aidihim, harta yang ada di tangannya, mereka marah. Mereka merasa berat dan mereka tidak suka. Nah, ini kaidah jiwa, ini kaidah psikologi. Ini sudah menjadi kaidah jiwa manusia. Jika dimintai dan itu yang dimintai adalah duit, harta, maka ghadibu, mereka marah. Mereka merasa berat, mereka tidak suka. Maka meminta harta itu lebih berat daripada minta bantuan tenaga, gitu. Bantuan berpikir dan ide. Nah, ini yang lebih berat adalah minta harta. Ya, maka yang terjadi adalah ghadibu, mereka marah. Istasqalu, mereka merasa berat dan mereka tidak suka. Maka jika seorang itu jauh dari hal itu, jauh dari apa? Meminta-minta harta, maka masyarakat akan mencintainya, mencarinya dan mendekat kepadanya. Kandungan hadis. Antusias para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengetahui hal yang akan mendekatkan mereka kepada Allah dan berikan manfaat kepada wayanfa'uhum, dan hal yang memberi manfaat bagi mereka finasi, di tengah-tengah masyarakat, supaya baiklah kehidupan mereka bersama masyarakat. Wa min babi jam'i khairai dunya wal akhirah. Maka sahabat ini antusias melakukan dua hal, yaitu hal yang mendekatkan kepada Allah dan hal yang memberikan manfaat untuk mereka berkenaan dengan sikap terhadap masyarakat. Dan ini dilakukan dalam rangka untuk menggabungkan dua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang kedua, siapa yang mempersedikit dunia dan tatalla'a, dan mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah, washtaqa, dan merindukan berjumpa dengan Allah, maka Allah mencintainya. Karena siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun menginginkan perjumpaan dengannya. Ya, kemudian yang ketiga adalah ada mutatalu'i, tidak menginginkan harta yang ada di tangan manusia. Itu adalah mada'atun, faktor pendorong agar limahabbatin nasi, lidai, masyarakat mencintai seorang dai. Walihada kana rasulu jami'an, oleh karena itu semua rasul tidak meminta-minta upah dari manusia.
Maka di antara kiat sukses dakwah adalah seorang dai, seorang mubalik dicintai oleh masyarakatnya. Dan di antara kiat supaya dicintai oleh masyarakatnya ada tidak banyak minta tolong kepada mereka. Ya, tidak banyak kemudian meminta donasi pada masyarakat. Atau kemudian ya menggunakan bahasa-bahasa kalau mau kemudian share donasi maka menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bahasa-bahasa yang persuasif, bukan bahasa-bahasa yang terlalu mengejar-ngejar, terlalu merengek-rengek. Karena karakter jiwa manusia tidak suka dengan hal itu. Minimal nggak nyaman dengan hal semacam itu. Kemudian seorang manusia dengan fitrahnya menginginkan agar dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Maka ingin dicintai oleh manusia, dicintai oleh masyarakatnya, oleh tetangganya adalah satu hal yang fitrah. Tidaklah tercela orang yang menginginkan hal semacam ini. Tamak dengan dunia dan bergantungannya hati dengan dunia adalah sebab murka Allah kepada seorang hamba. Tamak dengan harta yang dimiliki oleh manusia dan mengintai-ngintainya itu menyebabkan bencinya banyak orang kepada bencinya manusia kepada seseorang. Kemudian yang terakhir, yang keenam, hadis ini fihi isinya memotivasi memotivasi fidaril akhir, memotivasi akhirat. Karena dunia dan akhirat itu seperti dorotani, dua istri yang bersaing. Siapa yang meninggalkan dunia, maka dia akan menginginkan akhirat. Dan siapa yang mencintai dunia, maka dia tidak akan punya minat kuat terhadap akhirat. Kemudian hadis yang ke-32 dari Abu Sa'id ibn Malik ibn Sinan al-Khudri. Ini Abu Sa'id al-Khudri, nama aslinya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharra wa la dirara. Tidak boleh melakukan hal yang menyebabkan bahaya. An-Nawawi mengatakan hadisun hasanun, hadis dengan kualitas hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni dan yang lainnya musnadan. Musnad itu marfu' muttasil. Hadisnya bersambung, tidak terputus dan dia marfu' dinasabkan, dikaitkan kepada, dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta secara mursal. Dari Amr ibn Yahya dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Yahya menghilangkan Abu Sa'id walahu, dan di sini memiliki banyak jalur, sebagainya menguatkan yang lain. Verifikasi hadis dikeluarkan oleh Imam Malik dari Amr ibn Yahya al-Mazini dari ayahnya Yahya al-Mazini secara mursal. Syekh Salim mengatakan ini adalah sanad sahih namun mursal. Diriwayatkan secara bersambung dari Abu Sa'id al-Khudri, dikeluarkan oleh Al-Hakim, Baihaqi, Daruqutni dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawurdi dari Amr ibn Yahya al-Mazini dari ayahnya dari Abu Sa'id. Darawurdi meskipun dia siqa karena rawi yang dipakai oleh Imam Muslim, namun Darawurdi ini fihi kalaman yasiran, mendapatkan sedikit celaan dari sisi hafalannya, sehingga ketika riwayatnya itu menyelisih Imam Malik maka tidak diterima, karena Imam Malik adalah jabalun fil hifdzi, bagikan gunung yang kokoh dalam masalah hafalan. Imam Malik
meriwayatkannya mursal dan Ad-Dawardi meriwayatkannya secara mausul. Ya, walidzalika, oleh karena itu yang benar adalah riwayat mursal yang ada dalam riwayatnya Imam Malik di Al-Muwatta. Nah, di sini memiliki penguat dari sejumlah sahabat, dari sahabat Ubadah ibn Samit, Abdullah ibn Abbas, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Tha'labah ibn Abi Malik Al-Quradi, Abu Lubabah dan Aisyah radhiyallahu anhum jami'a. Dan telah lengkap guru kami Hafidhul Waqti, pakar hadis di zamannya, Syamatus Syam. Syamah itu tai lalat. Syamah, tai lalat. Nah, maksudnya tai lalat yang membuat indah. Penghias tai lalatnya negeri Syam, Hasanatul Ayyam. Hasanah itu cantik. Al-Ayyam hari yang membuat cantik hari-hari. Al-Albani rahimallahu ta'ala beliau lengkap mentakhidnya dan menjelaskan derajatnya. Derajat riwayat ini di Irwaul Ghalil dan silsilah sahihah. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab di Jami' Ulum Wal-Hikam, Syekhul Islam Taimiyah di Majmu' Fatawa, digunakan hujah oleh Imam Malik, dan Imam Malik menegaskan penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Muwatta. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Ansari al-Khazraji, terkenal dengan kunyahnya, bukan kunyah ya, kunyah, Abu Sa'id al-Khudri. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat Nabi dan termasuk min afqahi sahabati wa min ulama'ihim, termasuk sahabat yang ahli fikih dan berilmu. Wa nujabaihim wa fudolaihim, fudola mulia dan utama, nujaba jamak dari najib. Najib maknanya nabil, fadil, karim, mulia. Ayahnya terbunuh pada saat perang Uhud, sedangkan Abu Sa'id sendiri tidak mengikuti perang Uhud karena masih kecil. Peperangan yang pertama kali dihadiri adalah Khandaq. Beliau banyak mengambil riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis-hadis beliau diriwayatkan oleh khulafa Rasyidin dan sahabat-sahabat senior, wa khalqun katsir minat tabi'in, dan tabi'in dalam jumlah yang banyak. Hadisnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan Ashabus Sunan yang 4. Diperselisihkan tentang tahun wafatnya. Yang paling populer beliau wafat tahun 74 Hijriah. Ya, makna apa kosakata asing dari hadis, apa beda darar sama dirar? La darar itu manfiyun syar'an. Ya, darar bahaya itu satu hal yang ditiadakan, tidak ada dalam syariat. Dirar wala madarata, saling menimbulkan bahaya. Tema utama hadis ini haramnya membuat bahaya dan dirar saling memberi bahaya. Atau nanti ada penjelasan tentang pendapat-pendapat ulama tentang makna dan maksudnya. Di makna global, Rasul sallallahu alaihi wasallam menginformasikan bahasanya syariat yang al-mubin, yang jelas, ya, meniadakan bahaya darar dan dirar. Para ulama membedakan dua kosakata ini min wujuhin dari beberapa sisi. Pendapat pertama, darar itu bahaya yang terjadi tanpa sengaja. Sedangkan dirar bahaya yang yahsulu terjadi biqasdin, dengan sengaja. Yang kedua, dirar itu
bahaya yang lebih besar daripada darar. Darar adalah tindakan yudkhila ala ghairihi, memasukkan pada orang lain dararan, bahaya. Ya, namun dalam perkara tersebut bima yantafi'u huwa bihi. Namun di dalamnya terdapat manfaat, tidak murni bahaya. Ya, berarti darar itu tidak murni bahaya namun mengandung manfaat. Sedangkan dirar ayudkhila ala ghairi dararan bila manfaatin lahu, memasukkan bahaya pada orang lain tanpa menimbulkan manfaat. Penjelasan yang keempat, darar itu adalah membahayakan orang lain yang tidak membahayakannya. Sedangkan dirar adalah membahayakan biman orang yang qad adara bihi, melakukan tindakan berbahaya pada orang yang telah membahayakannya, ya, ala wajhin ghairi jaizin, membahayakannya dalam bentuk yang tidak diperbolehkan. Wa bi kulli halin, kesimpulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah meniadakan bahaya darar dan dirar yang tidak benar. Adapun menimbulkan, memasukkan bahaya, menimpakan bahaya pada seseorang yastahiquhu, yang dia berhak untuk mendapatkan bahaya tersebut karena dia melanggar batasan Allah, fayu'aqabu, lantas dia dihukum sesuai dengan kadar kejahatannya, atau karena dia zalim terhadap dirinya sendiri dan orang lain, lantas pihak yang korban kezaliman menuntut muqabalatahu, menuntut balas bil adil, dengan adil. Maka ini satu hal yang tidak dimaksudkan dalam hadis ini qat'an sama sekali. Wa innamal muradu, hanyalah yang diinginkan adalah menimpakan bahaya tanpa alasan yang benar. Dan bahaya tanpa alasan yang benar ada dua macam. Yang pertama, alla yakuna fi dzalika, tidak ada dalam hal tersebut menimpakan bahaya, tidak ada tujuan selain bahaya itu sendiri, bidzalikal ghair, kepada orang lain itu. Fahada, maka bahaya ini tidak ada keraguan tentang jeleknya dan haramnya. Kemudian yang kedua, dia memiliki, pelaku bahaya itu memiliki tujuan lain yang benar. Misalnya ayat tasarrafa fi milkihi, seorang yang melakukan tindakan fi milkihi, pada miliknya, bima fihi maslahatun lahu, dengan tindakan yang itu manfaat baginya. Namun ya ta'adda dzalika, hal tersebut melebar, hal tersebut berdampak pada timbulnya bahaya pada orang lain. Aw yamna'u ghairahu minal intifa'i bimilkihi tawfiran, atau melarang orang lain untuk mengambil manfaat dengan hak miliknya, tawfiran. Taufir maknanya secara bahasa dalam kerangka tujuan memperbanyak. Iya, memperbanyak. Dalam rangka memperbanyak dan memperkaya diri sendiri. Sehingga al-mamnu', orang yang terlarang untuk memanfaatkan hak miliknya tersebut, mendapatkan bahaya karenanya. Kandungan hadis. Yang pertama, syariat Islam itu menghilangkan kesempitan dalam semua bentuknya dan macam-macamnya dari umat. Kemudian menimpakan bahaya pada orang lain itu haram dengan semua bentuknya dan modelnya. Wa yadullu ala dzalika, dalil hal ini adalah
Karena larangan menimbulkan darar itu mutlak. Walam yuqayyad, tidak dibatasi dengan hal-hal tertentu. Namun mutlak. Ya, dibuat lepas tanpa persyaratan tertentu. Tanpa kriteria tertentu. Berarti semua darar itu terlarang. Dan di antara hal yang menjadi tujuan hadis adalah melarang darar dan idrar. Melarang menimbulkan bahaya dengan mencegahnya sebelum terjadinya dan menghilangkannya jika telah terjadi. Ya, kemudian yuhariru al-abdu minal atharah. Ya, maka hendaknya seorang itu memerdekakan dirinya dari atharah. Ya, asara itu kebalikan dari ithar. Ya, maka ada dua sifat yang harus dibedakan. Yang pertama adalah ithar. Kemudian yang kedua adalah atharah. Kalau isar itu mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Kalau atharah mengorbankan orang lain untuk diri sendiri. Maka orang lain jadi korban, yang penting dirinya untung, yang penting dirinya nyaman, yang penting dirinya selamat meskipun dengan mengorbankan orang lain. Itu beda. Ya, itu pengertian athara. Ya, maka seorang hamba hendaknya membebaskan dirinya dari athara. Sikap ya, mencari keuntungan untuk diri sendiri meskipun dengan tega mengorbankan orang lain. Wala titakunu ghaliban, yang ghaliban biasanya yang namanya athara itu ala hisabi ghairihi minan nasi, dengan ala hisab itu mengorbankan, ghairi minan nasi manusia lain. Ala hisab itu mengorbankan. Yang biasanya yang namanya athara itu mengorbankan orang lain. Berarti athara itu yang pokok itu adalah dirinya untung. Nah, supaya dirinya untung, ghaliban umumnya orang lain dirugikan. Nah, ini tidak boleh. La darar, tidak boleh merugikan orang lain. Kemudian karena tidak boleh mengganggu dan menyusahkan orang lain, maka sepatutnya seorang hamba memperhatikan mura'atu ghairihi minal khalqi, memperhatikan pihak lain, mempertimbangkan pihak lain, wal i'tibar, dan memperhatikan keadaan orang lain dan menghormati orang lain. Ya, kemudian hadis ini menanamkan rasa cinta, kasih sayang dan rasa cinta di antara kaum muslimin, dan menguatkan ikatan persaudaraan karena iman. Karena hadis ini mengajarkan untuk mengilgha, menghilangkan, menihilkan bahaya dengan berbagai macam bentuknya. Kemudian hadis ini adalah kaidah yang kuliah, bersifat general, luas cakupannya. Fi raf'il haraj, untuk menghilangkan kesempitan dan mengharamkan bahaya. Maka semua yang mengandung darar atau idrar, semua yang mengandung bahaya atau dia membahayakan orang lain, itu hukumnya haram menurut syariat. Kemudian yang kedelapan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani hambanya untuk melakukan hal yang membahayakan mereka, albattata sama sekali. Karena semua yang Allah perintahkan kepada mereka itu adalah ainu solah idinihim, adalah kebaikan agama dan kebahagiaan dunia itu sendiri.
Wa ma nahum anu dan semua yang Allah larang itu adalah karena memang itulah kerusakan agama dan itu adalah kejelekan dan kerusakan agama dan dunia itu sendiri. Yang kesembilan, idza kana sya'airu, jika syiar itu adalah ajaran agama. Jika syiar yaitu ajaran agama itu menimpakan bahaya kepada seseorang, maka ajaran agama tersebut gugur anhu dari seseorang sesuai dengan keadaannya. Semisal isqatit taharati, dihilangkannya kewajiban taharah, bersuci dari orang yang sakit. Ma yuridullah liyaja'ala alaikum min haraj, Allah tidak menginginkan untuk menjadikan untuk terjadinya kesempitan pada kalian. Maka tentu hilangnya isqat, gugurnya toharah di sini toharah air maksudnya. Maka ketika orang itu sakit dan tidak memungkinkan untuk menggunakan air, toharah air itu gugur, digantikan dengan kewajiban tayamum. Kemudian digugurkannya kewajiban puasa dari orang yang sakit dan bepergian. Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Dan masalah ini mungkin untuk lebih detailnya mungkin dengan maka dimungkinkan dengan murajaatuhu, memurajaah, membaca ulang penjelasan para ulama fikih di bab rukhsah atau para ulama qawaid fiqhiyah di bab tentang keringanan. Keringanan-keringanan dalam syariat. Dan termasuk dalam masalah ini adalah man alaihi dainun, siapa yang memiliki alaihi dainun, memiliki hutang, maka dia tidak boleh ditagih ma'a i'sarin jika dalam kondisi sulit ekonomi. Bal yungdor, namun diberi tambahan waktu ila hali yasarihi, sampai kondisi mudah ekonominya. Allah Ta'ala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika seorang itu dalam keadaan sulit, fanadhiratun, maka beri tambahan waktu ila maisarah, sampai kondisi mudah, yaitu mudah secara finansial. Kemudian hadis yang ke-33, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tan nasu, seandainya manusia diberi bitakwahum dengan semata-mata klaim, niscaya banyak orang akan mengklaim kalau dia punya hak atas harta orang lain dan darah orang lain. Lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i, oleh karena itu mendatangkan bukti itu kewajiban orang yang menuduh, dan sumpah adalah kewajiban orang yang mengingkari tuduhan. Ini adalah hadis yang kualitasnya hasan, diriwayatkan oleh Baihaqi dan yang lainnya hakada demikian, dan sebagian redaksinya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Verifikasi hadis dikeluarkan oleh Baihaqi dengan redaksi ini dari jalur Ibnu Juraid dan Utsman ibn Aswad dari Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, aku adalah seorang hakim yang diangkat oleh Ibnu Zubair untuk daerah Taif. Fadzakar, kemudian beliau menceritakan kisah dua perempuan. Lantas Ibnu Abbas berkirim surat kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Fadzakar bitamami, disebutkan hadis ini dengan utuh. Hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasai dan Ahmad serta Baihaqi min turuqin, dari sejumlah jalur dari Nafi' bi dengan redaksi tersebut. Wa isnaduhuma, dan sanad keduanya adalah sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Sahabatnya memberikan hadis ini. Kemudian gharibul hadis, kosakata yang asing, seandainya manusia diberi dengan klaimnya
Artinya bima disebabkan apa yang mereka klaimkan kepada orang lain. Niscaya sejumlah orang akan mengklaim punya hak terhadap harta orang lain dan darah orang lain. Artinya laulal yaminu, seandainya bukan karena sumpah wa syuhud dan saksi serta bukti, lakum marijalun, niscaya ada sejumlah orang yang berupaya untuk menghalalkan dan mengambil harta orang lain dan darah orang lain serta kehormatan orang lain bil kadhibi wa zuri, dengan dusta dan perkataan palsu. Oleh karena itu, ya, bukti adalah kewajiban penuduh. Yastahiqu, artinya dia berhak biha, dengan sebab mendatangkan bukti apa yang dia tuduhkan. Li'annaha wajibatun yu'khadu biha. Ya, karena bukti itu satu hal yang wajib, ya, yu'khadu biha, yang hak itu bisa diambil biha dengan bukti. Namun sumpah kewajiban orang yang menolak tuduhan, maka dia bebas biha dengan sumpah. Li'annaha wajibatun, karena wajib atasnya. Maka karena sumpah itu wajib atasnya, atas orang yang mengingkari tuduhan. Yu'khadu biha, maka hak itu bisa diambil dengan sumpah ala kulli halin, apapun kondisinya. Tema utama hadis ini, parameter peradilan dalam sengketa di antara manusia berkenaan dengan harta dan darah. Makna global hadis ini. Rasulullah SAW mengkabarkan tentang keadaan banyak orang, dan bahasanya banyak orang seandainya dibiarkan dengan apa yang mereka inginkan, niscaya mereka akan menghalalkan harta orang lain dan darah orang lain. Lakinna syar'a, akan tapi syariat memangkas masalah ini. Warada'a, dan membuat jera orang-orang yang jahat dan orang-orang yang memiliki kepentingan dan hawa nafsu. Maka syariat mewajibkan kepada mudda'i, orang yang menuduh satu perkara pada saudaranya seorang muslim, diwajibkan untuk mendatangkan bukti yang gamblang, dan bukti atau dalil yang gamblang, wal burhan al-jali, dan bukti yang nyata. Maka jika penuduh itu bisa mendatangkan biha, mendatangkan bukti, maka dia berhak atas apa yang dia klaim. Namun jika dia qasara, teledor, dalam pengertian tidak bisa mendatangkan bukti, maka wajib sumpah atas orang yang dituduh, supaya dia bisa mencegah dan melindungi harta dan darahnya serta kehormatannya. Ya, supaya tercegah, ya, dan terlindungi darahnya, hartanya, darahnya, dan kehormatannya tercegah karena sebab as-subahah. Ya. Dalih. Jadi qadhi akan menilai ini tuduhan tanpa bukti, kemudian ini yang menolak tuduhan itu kemudian bersumpah, maka sumpah itu bukan bukti nyata. Sumpah itu bukan bukti nyata kalau yang benar adalah pihak yang menolak tuduhan. Namun statusnya adalah subahat. Statusnya adalah subahat. Hal yang membuat ragu. Hal yang membuat ragu, gitulah kurang lebih. Subahat di sini hal yang menimbulkan keraguan. Dia tidak bisa mendatangkan bukti. Ini penuduh tidak mendatangkan bukti, kemudian ada sumpah. Maka sumpah ini membuat keraguan terhadap tuduhan. Adanya sumpah ini menyebabkan tuduhannya itu meragukan. Dia nggak bisa mendatangkan bukti, kemudian ini sumpah. Jadinya kita ragu-ragu. Benarkah tuduhan ini? Karena orang ini berani nyebut nama Allah. Kalau ini bukan hak orang itu.
dia mengaku-ngaku sesuatu yang tidak menjadi haknya. Nah, ini menyebabkan syubhat, keraguan terhadap kebenaran penuduh. Wabihi, maka dengannya terjagalah hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Ibnu Mungdhir di kitabnya Al-Ijma' mengatakan para ulama sepakat bahasanya bukti adalah kewajiban penuduh, sedangkan sumpah adalah kewajiban orang yang dituduh. Ya, kandungan hadis. Antusias syariat, dan syariatnya adalah syariat yang ghara, syariat yang bersinar untuk menjaga harta orang lain, harta dan darah orang lain. Kalau misalnya cari ghara itu terhormat, masyhur. Madinatul Ghara, ya, kota yang indah. Ya, maka bisa diartikan mulia, terhormat. Maka syariat yang mulia antusias untuk menjaga harta orang dan darah. Kemudian orang yang wajib bersumpah, itu orang yang menolak tuduhan, ternyata dia nggak mau bersumpah. Aku tidak mau bersumpah. Maka yuqda alaihi bin nukul. Kita vonis dia sebagai orang yang nukul. Orang yang menolak sumpah. Sehingga yuhkam alaihi. Ya, maka keputusan itu merugikan dirinya. Orang yang tidak mau bersumpah ini. Dan dimenangkanlah madda'ahu khosmuhu. Ya, maka dibenarkanlah tuduhan lawannya. Jadi kalau ada kasus ini penuduh, ya, si A menuduh barang itu milik saya. Namun A ini tidak bisa mendatangkan bukti. Dan sedangkan barang ini ada di tempatnya B. Si A tidak punya bukti kalau HP itu miliknya. Dan HP itu ada di tempatnya si B. Maka B kita minta, silakan bersumpah. Ini A tidak bisa ngasih sumpah, silakan ada bersumpah. Nah, ingat nama Allah. Siapa yang main-main dengan nama Allah, ingat Allah akan siapkan azab. Maka karena ngeri dengan sumpah, akhirnya B tidak mau bersumpah. Saya nggak mau sumpah. Kalau ini adalah HP milik saya dan bukan milik si A, saya nggak mau sumpah. Maka jika terjadi demikian, maka ya, yang kita vonis kalah itu adalah B. Yang divonis menang itu adalah A. Maka B dalam hal ini kita vonis nukul, tidak mau bersumpah. Akhirnya yuhkam alaihi, keputusan itu merugikan dia. Bima disebabkan karena kita memenangkan madda'ahu, apa yang diklaim oleh musuh atau lawannya. Kemudian yang ketiga, hukum syariat Islam itu memiliki illah, memiliki alasan. Ya, sehingga fal bayyinatu, maka bukti itu qaratha syariatu, ditetapkan oleh syariat supaya orang itu tidak bermudah-mudah mengklaim darah orang lain dan harta orang lain. Kemudian yang keempat, Allah Maha bijaksana terhadap hamba-hambanya, Maha teliti mengawasi, Maha teliti tahu secara teliti terhadap hamba-hambanya. Allah syariatkan bagi para hamba sejumlah hukum yang cocok bagi mereka dan sesuai dengan keadaan mereka. Kemudian yang kelima, dijumpai di antara manusia ada orang yang tidak punya takwa, akhirnya dia mengklaim darah orang lain dan harta orang lain. Dia klaim harta orang lain, HP orang lain, tanah orang lain itu adalah haknya. Kemudian yang keenam, hadis ini mendidik seorang muslim tentang kewajiban at-tatsabbut
fi kulli syu'unihi. Ya, kewajiban tatsabut, tabayun, mencari kejelasan, mencari kepastian dalam segala urusannya. Yang ketujuh, semua klaim yang tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, tidak bisa diterima. Kemudian yang kedelapan, hukum asal seorang muslim adalah bebas dari tuduhan, bebas dari cacat, hatta tuthbata, sehingga tuduhan tersebut ditetapkan, dikokohkan, bil bainati, dengan bukti, wa dalil, dan dalil. Jadi kebalikan apa yang ditetapkan oleh qawanin wada'iyah, undang-undang buatan manusia dalam banyak hukumnya. Ya, sehingga ada istilah pembuktian terbalik gitu malahan ya. Anal mudda'a alai, bahasanya orang yang tertuduh itu mutaham, itu dicurigai sampai validlah kalau dia memang bara'atu, tidak bersalah. Ya, namun di sisi yang lain memang ada asas praduga tidak bersalah. Ya, kalau asas praduga tidak bersalah maka ini sesuai. Ya, sesuai dengan semangat hukum Islam, bahasanya hukum asal seorang muslim itu bebas dari tuduhan dan celaan. Kemudian 9, syariat mendidik ya, para hamba, ya, mendidik para kaum muslimin untuk mengagungkan Allah dan merasa diawasi oleh Allah. Walidzalika, oleh karena itu dicukupkan min mudda'a alaih, dari orang yang dituduh semata-mata bersumpah menyebut nama Allah. Karena hukum asal seorang muslim, dia memuliakan Allah dan dia memuliakan sumpah dengan nama Allah. Kemudian hadis ini adalah aslun fi babil qada'i, adalah kaidah atau dalil kaidah penting dalam peradilan. Ya, kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-34 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dia ubah dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah dia ubah dengan hatinya. Namun dzalika, hal itu mengubah dengan hati adalah selemah-lemah iman, diriwayatkan oleh Muslim. Verifikasi hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, dan hadis ini adalah kaidah tentang mengubah kemungkaran. Oleh karena itu maka ulama menilai hadis ini termasuk hadis yang alaiha madaruddini, menjadi poros agama. Hatta qila, sehingga dikatakan bahwasanya hadis ini adalah syatru syariati, setengahnya syariat. Bal qila, bahkan dikatakan bahwasanya Islam seluruhnya adalah ada dalam hadis ini, karena Islam boleh jadi adalah kebaikan yang wajib diperintahkan atau kemungkaran yang wajib dilarang. Kosakata asing dari hadis ini, ra'a di sini tidak harus melihat dengan mata kepala, namun alima, yang diinginkan adalah mengetahui, mendengar dengan telinga, melihat dengan mata kepala, atau ya, informasi yang valid dan terpercaya. Ya, tahu bisa jadi berdasarkan bukti CCTV gitu, meskipun tidak lihat dengan mata kepala secara langsung. Hendaklah dia ubah, yuhawil, dia ubah ila ma'rufin, kepada kebaikan, atau minimal kemungkarannya itu diminimalisir. Maka jika tidak mampu karena khawatir bahaya menimpa dirinya, atau karena bisu, nggak bisa ngomong, ya maka diubah dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Yang dimaksud iman yang paling lemah, yang paling sedikit buahnya. Topik utama hadis ini adalah wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar dan penjelasan tentang level-levelnya. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah kekhasan umat Islam yang merupakan umat pilihan. Oleh karena itu syariat mewajibkan setiap orang yang melihat kemungkaran dengan mata kepalanya atau dia mengetahuinya untuk mengingkarinya.
Akan tapi kewajiban mengingkari amar ma'ruf nahi mungkar ini sesuai dengan kemampuan, wal wus'i dan kemampuan, wa taqah dan kemampuan. Nah, ada 3 level amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, mengubah dengan tangan. Ini adalah kekhususan orang yang punya kemampuan tangan. Semacam imam itu kepala negara. Au nuwab atau wakil kepala negara. Wakil kepala negara itu maksudnya wakil kepala negara di daerah. Wakil kepala negara di daerah. Ya, gubernur, bupati gitu. Atau seorang kepala rumah tangga di rumahnya. Dan siapa yang memiliki kekuasaan yang legal atas banyak orang. Kepala kantor. Ya, atau kemudian mandor dengan yang dimandori dan sebagainya. Maka wajib mengubah kemungkaran dengan tangannya, caranya dengan melarangnya sama sekali, atau memindahnya kepada hal yang mubah, atau meminimalisir kemungkaran, wa tahjimihi dan membatasi kemungkaran, wa daf'i dharari wa syarri dan mencegah bahaya dari kemungkaran dan keburukan dari kemungkaran. Ini tahjim menghalangi. Ja'al alaih hijam. Ya, dia memasang penghalang. Kemudian level yang kedua adalah mengubah dengan lisan. Dengan menjelaskan kepada pelaku kemungkaran. Bahasanya apa yang yakumubi yang dia lakukan itu haram. Dan kemungkaran. Wa yugdibullaha membuat Allah murka. Dan adalah dia ingatkan pelaku kemungkaran dengan dia katakan bertakwalah kepada Allah. Tinggalkanlah hal itu atau kalimat semacam itu. Maka termasuk dalam hal ini adalah menjelaskan dampak negatif maksiat dan dampak dosa. Maka fa'inna dzalika, maka menjelaskan dampak buruk maksiat itu adalah bentuk mengubah kemungkaran dengan lisan. Dan level yang ketiga mengubah kemungkaran dengan hati. Dan ini adalah menjadi kewajiban setiap muslim dalam semua kondisi. Wa aya'lama wa ayyu'limallaha, yaitu dia memberitahukan kepada Allah, atau aya'lamallahu min qalbihi, Allah mengetahui hatinya, bahasanya hatinya itu benci, tidak suka dengan kemungkaran, baik kemungkaran yang dia saksikan, dia lihat atau dia ketahui. Maka siapa yang melihat sebuah kesalahan kemudian tidak menyukai kesalahan tersebut dengan hatinya, maka dia seperti orang yang tidak menyaksikan kesalahan itu. Jika memang dia tidak mampu mengingkari dengan tangan atau dengan lisannya. Wahadil martabatu, dan level ini, level yang ketiga ini adalah iman yang paling lemah. Ya, iman yang paling lemah adalah ketidakmampuan untuk mengubah kemungkaran kecuali dengan hati. Ya, kandungan hadis yang pertama, wajibnya mengubah kemungkaran dengan semua sarana yang memungkinkan. Memungkinkan di sini bukan memungkinkan menurut kenyataan, namun memungkinkan menurut pertimbangan syariat. Wa ala darajatin, dan itu ada beberapa level. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar adalah tanggung jawab setiap individu umat Islam. Karena Nabi mengatakan siapa saja yang melihat kemungkaran. Berarti ini tanggung jawab setiap orang. Wa kullun bihasabihi. Masing-masing sesuai dengan kondisinya. Kondisi ilmunya, kondisi otoritas dan kekuasaannya, dan yang lainnya. Poin ketiga, dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang level-level mengubah kemungkaran. Ada 3 level. Yang pertama adalah ingkar dengan tangan. Yang alif adalah ingkar dengan tangan dan lisan. Fa inna ma yajibu,
Karena mengingkari kemungkaran itu wajib sesuai dengan kemampuan dan kemampuan. Dan kemampuan di sini bukan hanya kemampuan real, fisik, namun juga kemampuan menurut tinjauan syariat. Di antaranya kata syariat, jika menimbulkan dampak yang lebih jelek, maka berarti Anda tidak mampu. Kemudian ingkar dengan hati adalah kewajiban setiap muslim dalam setiap keadaan. Karena jika seorang itu tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, maka itu menunjukkan hilangnya iman dari dirinya. Kemudian yang keempat, hadis ini dalil bahasanya amal hati, lisan dan anggota badan itu termasuk dalam iman. Kemudian dalam hadis ini terdapat pengertian yang utuh tentang iman. Bahasanya iman itu adalah pengakuan dengan hati, ucapan lisan, dan amal dengan anggota badan. Bertambah dengan taat kepada Allah Ar-Rahman, dan yang berkurang karena taat kepada syaitan. Maka iman menurut Ahlussunnah itu khamsununat, 5 nun. Iqrarun bil jinan, nun. Wa nutqun bil lisan, nun. Wa amalun bil arkan, nun juga. Yazidu bi ta'atir rahman, nun lagi, nun yang keempat, nun yang kelima, wa yang kusu bi ta'atis syaitan, ya, nun yang kelima. Dan yang keenam, mudah dan simpelnya syariat Islam, di mana syariat itu mengkaitkan kewajiban sesuai dengan kemampuan. Yang ketujuh, yang namanya mukmin itu ada yang kuat, ada yang lemah. Dan yang kuat lebih Allah cintai dibandingkan yang lemah, meskipun dalam semua mukmin itu ada kebaikan. Isi hadis ini motivasi untuk berdakwah di masjid dan di tempat-tempat publik. Maka kemudian dijelaskanlah kepada banyak orang tentang kebaikan dan diingatkan tentang bahaya kejelekan. Ya, maka orang yang ada diajak kepada kebaikan dan dilarang untuk melakukan kejelekan. Dimotivasi untuk melakukan kebaikan dan ditakut-takuti untuk melakukan kejelekan. Hadis ini mendidik seorang muslim di poin yang ke-9 untuk memikul tanggung jawab. Maka seorang muslim yaknihi itu perhatian dengan kondisi orang lain. Karena dia antusias untuk baiknya masyarakatnya, terbebasnya masyarakatnya dari dosa dan maksiat. Oleh karena itu, maka Nabi katakan, siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya. Maka jika ada orang yang protes, jangan campuri urusan saya. Maka jawabannya, saya telah mendapatkan SK dari Nabi untuk campur tangan urusan Anda. Ketika Anda melakukan maksiat di tempat yang terbuka, di area publik, maka Nabi telah memberikan saya SK untuk mengubahnya. Kemudian hadis ini mendidik seorang muslim untuk ilal mubadarah al-fa'ilah, untuk bersegera yang itu al-fa'ilah yang melakukan kerja dengan memperbaiki kesalahan dan mengoreksi kekurangan, mengubah kemungkaran dan tidak kemudian berhenti kebingungan, kemudian mengikat kedua tangan seakan-akan perkara tersebut tidak menjadi urusannya. Kemudian yang ke-11, siapa yang tidak mampu satu perkara, maka adalah dia tinggalkan perkara itu, kemudian dia berpindah pada apa yang mampu. Dan catatan penting tentang mengubah kemungkaran yang diubah adalah kemungkaran yang terlihat. Adapun kemungkaran yang ditutupi dan yang tidak terlihat, maka tidak boleh dibongkar-bongkar. Fala yubahasu anhu, tidak boleh dicari-cari. Oleh karena itu maka tidak boleh tasannut alal mukalama al-hatifiyah. Pembicaraan dengan telepon, mukalamah hatifiyah. Tasannut.
Tasannata itu istarqas sam'a, nguping. Maka tidak boleh nguping pembicaraan baik telepon yang dilakukan oleh orang lain, meskipun orangnya kemudian mojok di gelap-gelap itu nelpon apa sih? Kalau tidak ada dengar hal yang mencurigakan dan yang membahayakan, maka tidak boleh nguping. Atau tatabu' lil aurat, atau mencari-cari aurat, kejelekan. Karena siapa mencari kejelekan seorang muslim, maka Allah akan cari-cari kejelekannya, lantas Allah permalukan dirinya meskipun dia ada di dalam rumahnya. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa quda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.